DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang persetujuan, di mana persetujuan ini maksud kami diambil dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh peserta menyatakan setuju dan selanjutnya revisi Belayet yang sudah resmi disetujui DPR akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun salah satu poin krusial dari revisi Belayet itu adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara atau BPHJ menjadi kementerian. Selain itu, terkait aturan yang diperbolehkan petugas haji tidak harus beragama Islam. Ketentuan ini secara spesifik ditujukan kepada petugas embarkasi di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas warganya bukan Muslim. Ketentuan ini tidak berlaku untuk panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Arab Saudi yang tetap harus beragama Islam. Poin penting lainnya adalah mengenai penetapan kuota haji. Dalam aturan baru, kuota haji setingkat kabupaten kota akan ditetapkan oleh menteri. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait pengesahan RUU Haji dan Umroh yang telah disetujui oleh DPR, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian langsung dari gedung DPR RI Senayan. Selamat siang, Andre. Apa pertimbangan akhirnya rancangan undang-undang ini akan disegera disahkan? Ya, selamat siang Gemma dan juga Marcel. Selain yang sudah Anda sebutkan tadi, memang DPR memandang adanya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya ini masih adanya banyak catatan, sehingga memang DPR bersama pemerintah pada tahun ini sepakat untuk revisi Undang-Undang Haji dan Umroh, yakni tepatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada perubahan ketiga. Nah, apa saja yang menjadi pertimbangan pada perubahan ketiga ini? Pada dasarnya, DPR dan pemerintah memandang bahwa pelaksanaan pelayanan ibadah haji dan umroh, khususnya pada ibadah haji, baik di sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun pelayanan kesehatan, masih perlu ditingkatkan agar lebih baik pelayanan terhadap para calon jemaah dari Republik Indonesia. Kemudian menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Dan khususnya dengan Kabinet Merah Putih yang terbaru ini, DPR juga mengakomodasi permintaan ataupun Presiden Prabowo Subianto yang telah sebelumnya mendirikan Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh agar lebih spesifik. Nah, dengan adanya UU Haji ini, terutama mentransformasi BPHJ menjadi kementerian, tentunya menjadi kabar yang baik bagi seluruh calon jemaah Republik Indonesia. Karena kedepannya akan one stop service, kemudian diakomodasi dan dikoordinir langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh, sehingga diharapkan seluruh pelayanan dan seluruh aspek tentang penyelenggaraan ibadah haji ini akan berjalan semakin baik. Kemudian kita melihat bagaimana tadi pandangan yang disampaikan dari pihak pemerintah dan diwakilkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Pemerintah juga menyadari bahwa masih banyaknya persoalan yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, terutama adanya permasalahan dan masih kurang baik tentang pengelolaan kuota haji, di mana memang menjadi catatan terkhususnya pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 karena adanya dugaan korupsi, penyelewengan dana, maksud kami kuota tambahan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pembagiannya tidak mengikuti undang-undang yang berlaku, yakni 92% untuk jemaah reguler dan juga 8% untuk kuota jemaah khusus. Nah, kemudian pemerintah juga memandang adanya 2 kali undang-undang sebelumnya, karena memang ini adalah perubahan ketiga, Marcel dan juga Gemma, bahwa pelayanan dan juga pemanfaatan dan juga pembinaan terhadap jemaah haji tahun berjalan dan juga jemaah haji pada urutan berikutnya ini belum optimal. Sehingga dengan adanya undang-undang yang baru, kementerian yang baru ke depannya, ini akan membuat pelayanan jemaah haji semakin baik, aman, tertib, nyaman, dan juga tentunya sesuai dengan syariat Islam. Siapa saja perubahan ketiga ini, yakni dalam revisi atau rancangan undang-undang transformasi dari BPHJ menjadi kementerian. Nah, di dalam transformasi ini juga akan berlaku seluruh infrastruktur maupun SDM yang ada di Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh maupun di Dirjen PHU di Kemenak sebelumnya akan semua dipindahkan ke kementerian yang baru. Kemudian mengenai petugas haji di daerah yang sebelumnya menjadi catatan karena banyaknya
titipan maupun menyedot kuota jemaah reguler ini akan dibatasi hanya menjadi 2 orang saja yang akan dikirimkan dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi atau menjadi petugas PPIH, hanya sebanyak 2 orang, yakni 1 pelayanan umum dan 1 petugas pelayanan kesehatan. Kemudian yang menjadi catatan juga pada perdebatan selama perumusan undang-undang ini adalah mengenai batasan umur bagi calon jemaah haji. Nah, kemarin ada perdebatan antara umur 9 tahun dan 13 tahun, namun akhirnya dihapuskan dalam undang-undang dan akan dibicarakan lebih lanjut pada peraturan setingkat kementerian. Kemudian kemarin kami juga mewawancarai langsung Wakil BP Haji Daniel Simanjuntak yang menyatakan bahwa mereka akan juga mengajak kawan-kawan non-muslim, khususnya di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, ini untuk menjadi petugas penyelenggara haji khususnya, tapi terbatas hanya di bagian embarkasi saja, misalnya di petugas IT atau petugas administrasi lainnya. Sehingga itulah yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik, terutama mengenai petugas haji di daerah yang sebelumnya dikabarkan akan dihapuskan, tapi tidak, ini hanya dibatasi. Dan mari kita juga tunggu kepres ataupun perpres yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menindaklanjuti undang-undang ini agar segera diundangkan dan memberikan kepastian terhadap publik. Untuk sementara demikian, Marcel dan juga Gemma, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari DPR RI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.